Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Jamaah salat Jumat Masjid An-Naba yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada orang-orang yang beriman, bertakwa, menjalankan sunnah-sunnah nabinya hingga hari kiamat. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala apa yang Allah anugerahkan kepada kita semua hakikatnya itu berasal dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa saja nikmat yang ada pada diri kalian itu semua dari Allah Azza wa Jalla. Jamaah, betapa banyak nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Dari nikmat kesehatan, nikmat makan, nikmat minum, nikmat pakaian, dan lain sebagainya yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu, saking banyaknya nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika seandainya engkau menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan sanggup menghitungnya. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita adalah hamba Allah yang dituntut untuk bersyukur kepadanya. Syukur adalah akhlak yang mulia yang dimiliki oleh seorang mukmin, yang terwujud dari rasa cinta dan keriduan atas sang pemberi nikmat, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah rasa syukur itu tidak akan muncul jika tidak ada sikap ridho. Seorang yang miskin, hidupnya pas-pasan, hasil taninya minim, atau lain sebagainya dari perkara-perkara yang sedikit di kehidupan dunia ini, maka seseorang tidak akan bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya lantaran dia tidak memiliki sikap ridho atas pemberian Allah Azza wa Jalla. Demikian juga seorang yang hartawan, memiliki banyak harta, rumah megah dan lain sebagainya,
ia tidak akan dapat mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala jika ia tidak memiliki sikap ridho atas pemberian Allah Azza wa Jalla. Jadi siapa saja di antara kita semua yang ingin menjadi hamba yang bersyukur, maka hidupkan sikap ridho atas pemberian yang Allah anugerahkan kepada kita. Di antara perkara yang membantu kita menjadi hamba yang bersyukur, di antaranya hendaknya kita menjadi hamba yang qanaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun wara'an takun a'badan nas." Jadilah engkau orang yang wara', maka kamu akan menjadi hamba yang paling baik di dalam beribadah. Wa kun qana'an takun ashkuran nas. Dan jadilah kalian menjadi hamba yang qanaah, maka kamu akan menjadi hamba yang bersyukur, paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hendaknya setiap kita berusaha menjadi hamba yang qanaah. Lantas bagaimana agar kita menjadi hamba yang qanaah? Hendaklah kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, hamba yang melakukan ketaatan, ibadah-ibadah dan amal saleh. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha." Siapa saja yang beramal saleh, laki-laki ataupun perempuan, falaluhyiyannahu hayatan thayyibah wa huwa mu'min, dan dia orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, dan akan kami beri balasan kepadanya dengan balasan yang terbaik dari apa yang telah ia kerjakan. Jamaah, kalimat hayatan tayyibah, berkata Ali bin Abi Thalib dan Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, al-hayatu tayyibah al-qanaah, yang dimaksud kehidupan yang baik adalah qanaah. Jadi siapa saja di antara kita yang ingin diberikan sifat qanaah di dalam kehidupannya, hendaklah ia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Kekayaan letaknya ada di dalam hati. Orang miskin tetaplah kaya asal hatinya mencukupi apa yang telah Allah anugerahkan kepadanya, yakni dengan qanaah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, "Idza ma kunta dha qalbi qanu' fa anta wa malikud dunya sawa." Jika engkau memiliki hati yang qanaah, maka engkau dengan para raja itu tidak ada bedanya. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah hamba yang qanaah kepada Allah, meskipun kita miskin ataupun kaya, maka sesungguhnya itu adalah salah satu perkara yang akan membantu kita menjadi hamba yang bersyukur kepadanya. Kemudian yang kedua, perhatikanlah firman Allah, perhatikanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu arahan dari beliau sallallahu alaihi wasallam agar kita menjadi hamba yang bersyukur kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan jangan kalian melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Fahuwa ajdar. Karena yang demikian itu lebih layak bagi seorang mukmin. Alla yazdaru ni'matallahi alaikum. Agar kalian tidak meremehkan satu nikmat Allah pun
di atas muka bumi ini. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu arahan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agar kita menjadi hamba yang bersyukur adalah senantiasa di kehidupan dunia ini kita melihat kepada orang-orang yang berada di bawah kita. Kalimat ajdar jelaskan oleh para ulama diambil dari kata al-jadar, artinya akar pohon. Makna yang ingin diangkat adalah sebagaimana pohon itu tegak kokoh di atas akar, maka jadikanlah perkara kita melihat kepada orang-orang yang di bawah kita menjadi perkara yang membantu kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menjadi hamba yang bersyukur itu tidaklah mudah. Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur. Orang yang bersyukur itu sedikit. Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya menyebutkan sebuah riwayat an Umar bin Khattab radhiyallahu an, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, sami'tu rajulan yaqul, aku mendengar seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ij'alni minal qalil, ya Allah jadikanlah aku dari orang-orang yang sedikit. Faqala Umar berkata, ma hadha ad-du'a, doa seperti apa ini? Faqala ar-rajul, laki-laki itu pun menjawab, inni sami'tu Allah ta'ala yaqul, sesungguhnya aku mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur, sungguh sedikit dari hambaku yang bersyukur. Fa'ad'uhu ay yaj'alin min dzalikal qalil, maka aku berdoa kepada Allah dengan doa tersebut agar aku termasuk orang-orang yang sedikit. Faqala Umar, kullun nas a'lam min Umar. Umar sampai mengatakan ternyata orang itu lebih alim daripada Umar. Jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang barusan kita dengar, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, ila man huwa fawqakum. Ini dalam perkara dunia, hendaknya kita melihat kepada orang-orang yang di bawah kita. Ataupun dalam perkara akhirat, kita mesti melihat kepada orang-orang yang berada di atas kita. Maka lihatlah kepada mereka yang menjaga salat malamnya, kepada mereka yang menjaga puasa sunnahnya, kepada mereka yang tidak lepas dari membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Dalam perkara akhirat, maka kita harus melihat kepada orang yang lebih dari kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Allah juga berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannati 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Berlomba-lombalah kalian untuk menggapai ampunan Allah dan menggapai surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah perbandingan dunia dengan akhirat seperti basahnya jari kita ketika dicelupkan ke dalam lautan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi ma dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'. Demi Allah, perbandingan dunia dengan akhirat melainkan seperti seseorang atau salah seorang di antara kalian mencelupkan jarinya, falyanzur bima yarji', maka lihatlah apa yang tersisa dari jarinya. Oleh karena itu, hendaklah kita mengedepankan akhirat kita sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang qanaah itu salah satu tanda orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang qanaah tersebut
tidak pernah silau dengan dunia. Orang qanaah tidak pernah hasad kepada orang yang lebih dari dirinya, dari perkara dunia dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hendaklah kita berusaha menjadi orang yang qanaah dengan cara melihat orang-orang yang di bawah kita. Barakallahu li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu ibadah yang agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkururi wala takfurun." Bersyukurlah kalian dan jangan kalian kufur kepadaku. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Innallaha ghafurun syakur wallahu syakurun halim, menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat bersyukur. Maka beruntunglah orang-orang yang memiliki sifat syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian juga syukur adalah salah satu sifat para utusan Allah Subhanahu wa taala. Di antara contohnya Allah berfirman, innahu kana 'abdan syakura. Allah berfirman tentang Nuh, sesungguhnya dia adalah hamba yang bersyukur. Dan tentang Nabi Ibrahim, syakiran li'an ummi, sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah orang yang pandai bersyukur. Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama hatta tafattar tijlah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat itu berdiri sampai keras kakinya, bengkak. Faqultu, maka Aisyah bertanya kepada Nabi, atasna hadza, engkau lakukan ini? Qalat qad ghufira laka min dzambika wa ma ta'akhkhar, dan Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Apa jawab Nabi? Ya Aisyah, afala akunu 'abdan syakura? Wahai Aisyah, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sifat syukur harus melekat pada diri seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Karenanya hendaklah lisan ini senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan penuh cinta dan penuh ridho atas segala pemberian dan anugerah yang diberikan Allah Azza wa Jalla kepada kita. Apapun yang Allah tuliskan kepada kita, perkara baik ataupun perkara buruk, maka tetap kita dituntut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah pemilik nama-nama yang terindah dan pemilik sifat-sifat yang terpuji. Allah lah yang telah memberikan berbagai nikmat dan anugerah yang luar biasa kepada kita semua, sehingga wajib bagi kita untuk senantiasa memuji Allah Azza wa Jalla. Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhib alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu salihah. Nabi itu kalau melihat, mendapatkan perkara yang dia sukai, yang senangi, maka Nabi mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu salihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya kebaikan menjadi sempurna. Wa idza ra'a ma yakrah qala alhamdulillahi ala kulli hal. Dan apabila Nabi melihat perkara yang tidak disenanginya,
Nabi tetap memuji Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala Allah atas segala keadaan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afa wal ghina. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.